Halo guys, kembali lagi di channel Sukanovi. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Parker. Film ini bercerita tentang seorang perampok profesional yang ternyata tanpa diduga dikhianati oleh kelompoknya sendiri. Pria ini pun kemudian berencana menuntut balas atas perlakuan yang mereka lakukan dan mengambil kembali bagian yang dibawa oleh komplotan perampok yang menzaliminya. Seperti apa keseruan filmnya? Mampukah pria ini membalaskan dendam kepada para komplotan perampok tersebut? Mari kita simak alur cerita selengkapnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah karnaval tahunan yang sedang diadakan di suatu kota di daerah Ohio. Di sana terlihat pengunjung banyak mendatangi lokasi karnaval, termasuk seorang pria berpenampilan seperti pendeta yang diketahui bernama Parker, yang juga tertarik datang ke tempat tersebut. Namun di sini Parker datang bukan untuk melihat semua wahana yang ada di sana seperti pengunjung yang lain, melainkan dia dan komplotannya merencanakan untuk mencuri semua hasil uang penjualan tiket karnaval tersebut. Dibantu dua rekannya bernama Ross dan rekan yang lainnya bernama Melander yang masuk ke dalam lokasi karnaval dengan menyamar sebagai badut. Melander mengawali aksinya dengan masuk ke bawah kantor pengelola karnaval. Kemudian di sana ia merusak bawah lantai kantor yang akan digunakan sebagai akses masuk menuju ruangan penyimpanan uang. Setelah berhasil melubangi lantai itu, Ross terlihat menerbangkan balon ke udara di mana itu merupakan pesan kepada Parker agar dia segera menjalankan perannya. Parker kemudian menjalankan aksinya dengan masuk melalui pintu depan. Dengan berpura-pura datang sebagai pendeta, Parker dengan mudah melumpuhkan penjaga yang ada di sana. Kemudian masuk ke dalam kantor pengelola karnaval dan melumpuhkan semua karyawan kantor tersebut. Setelah dirasa aman, Parker dan kedua rekannya segera melancarkan aksinya dengan memasukkan semua uang yang ada di ruangan itu. Dalam menjalankan perampokan itu, mereka berhasil membawa uang senilai $1 juta dari hasil penjualan tiket karnaval. Setelah semua uang berhasil dimasukkan ke dalam tas yang sudah mereka persiapkan, Parker memberikan aba-aba kepada anggota kelompok yang ada di luar bernama Hardwick dan membakar jerami dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian pengunjung dan petugas keamanan yang ada di area karnaval. Di saat kepanikan akibat kebakaran itu, komplotan perampok lain bernama Carlson masuk ke dalam area karnaval dengan menyamar sebagai petugas medis. Dengan membawa mobil ambulan, Carlson masuk ke dalam area karnaval. Dia pun bertugas menjemput dan mengangkut tas-tas berisi uang meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di tempat yang sudah ditentukan, mereka pun kembali berkumpul. Di sana Parker terlihat sangat marah kepada Hardwick dikarenakan tindakannya yang ceroboh dengan membakar jerami yang terlalu dekat dengan tabung gas sehingga terjadi ledakan yang mengakibatkan beberapa pengunjung karnaval terluka. Setelah selesai memindahkan semua uang hasil rampokan ke dalam mobil lain, mereka pun segera pergi untuk membagi hasil rampokan tersebut. Cerita pun akan dibawa kembali ke beberapa hari sebelum perampokan itu terjadi, di mana Parker terlihat sedang berkunjung ke rumah pacarnya bernama Claire. Di sana dia bertemu dengan ayahnya Claire bernama Harley. Harley diketahui merupakan teman seprofesi Parker sebagai seorang perampok. Di sana Harley bercerita kepada Parker tentang sebuah kantor pengelola karnaval komedi putar yang diyakini menyimpan uang penjualan tiket dalam jumlah yang sangat banyak. Dia pun ingin agar Parker merampok uang tersebut bersama sebuah tim perampok profesional lain yang dipimpin oleh seorang pria bernama Melander. Kemudian cerita pun berlanjut pada saat dalam perjalanan sehabis merampok tempat karnaval tersebut. Melander yang diketahui merupakan pimpinan kelompok itu memuji aksi perampokan yang dilakukan oleh Parker. Di sana Melander berkeinginan agar Parker bergabung bersama timnya untuk target perampokan berikutnya. Namun Parker menolak permintaan Melander. Parker justru meminta agar jatah sebesar $200.000 dari hasil perampokan itu segera dibagikan, karena memang itu merupakan kesepakatan sebelum melakukan perampokan. Melander pun terlihat tidak senang dengan penolakan dari Parker, dan seketika suasana di dalam mobil itu pun berubah menjadi menegangkan. Ya, terjadi perkelahian di ruangan sempit. Di sana Parker terlihat papukat menahan pukulan dari beberapa orang yang menghajarnya, hingga ia pun terlempar dari dalam mobil. Tak puas dengan memukuli Parker, Melander meminta Hardwick untuk menghabisi Parker dengan senjatanya. Hardwick yang nampaknya masih memiliki hati nurani, dia pun terlihat enggan menghabisi Parker yang sudah tidak berdaya dan setengah pingsan. Namun desakan dari Melander yang merupakan pimpinannya dan mungkin dia pun takut tidak mendapatkan bagian dari hasil perampokan itu. Dengan terpaksa Hardwick pun menarik pelatuk senjatanya.
Kemudian mereka langsung kabur meninggalkan tempat itu dengan membawa semua hasil rampokan termasuk jatah yang seharusnya milik Parker. Tidak lama setelah para perampok itu pergi, melintas sebuah mobil bak terbuka bermuatan hasil pertanian. Dan sang supir melihat tubuh Parker tergeletak di pinggir sungai. Kemudian orang yang baik hati itu pun menolong Parker, yang setelah diperiksa ternyata Parker masih hidup, kemudian dibawalah ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan, akhirnya Parker tersadar dan dia pun melihat berita di TV yang mengabarkan peristiwa perampokan di kantor pengelola karnaval. Sadar dia terlibat dalam perampokan tersebut, Parker pun berencana kabur dari rumah sakit tempat dia dirawat. Parker dibuat tewas alias kaget ketika melihat mobil polisi datang di rumah sakit tersebut yang diduga akan menangkapnya. Di tengah kepanikan itu datang seorang perawat ke ruangan Parker. Perawat itu bermaksud membawa keluar pasien tua rentak ke ruangan lain. Ya, Parker mencekik perawat itu hingga dia pingsan. Kemudian Parker menggunakan pakaian perawat tersebut untuk jalan keluar dari rumah sakit itu guna menghindari kejaran pihak kepolisian yang memburunya. Sesampainya di luar, Parker pergi meninggalkan rumah sakit itu menggunakan mobil ambulans. Dan dia pun pergi ke sebuah tempat sepi. Kondisi Parker yang pada saat itu masih belum pulih sepenuhnya, dia pun memanfaatkan obat dan alat medis yang ada di dalam ambulans tersebut untuk memulihkan kondisi badannya. Setelah kondisi badannya membaik, kemudian Parker pergi ke sebuah penginapan. Di sana dia masuk ke salah satu kamar yang sedang ditinggal pengunjungnya. Dari dalam penginapan tersebut, Parker mengambil beberapa pakaian termasuk senjata dan keperluan lainnya. Kemudian Parker mencuri salah satu mobil yang terparkir di area penginapan. Lalu dia pergi memburu Melander dan kelompoknya. Guna melancarkan perjalanannya memburu Melander, Parker kemudian mendatangi sebuah tempat pembuatan dokumen palsu. Di sana dia membuat beberapa dokumen dengan identitas berbeda. Itu semua dilakukan untuk mengejar Melander dan kelompoknya yang diyakini telah pergi ke luar negeri. Parker kemudian menghubungi Harley untuk memastikan kemana Melander dan kelompoknya pergi. Namun Harley tidak mengetahui keberadaan mereka. Akan tetapi Harley memberikan informasi kepada Parker kalau Hadwick adalah keponakan Denzinger, yang juga diketahui memiliki saudara bernama Bobby. Harley pun mengatakan kemungkinan besar Bobby mengetahui di mana Hadwick berada. Harley kemudian memberikan alamat tempat Bobby bekerja kepada Parker. Di malam harinya Parker pergi ke salah satu diskotik tempat Bobby bekerja. Sesampainya di sana, seorang petugas keamanan mencoba menghalangi Parker untuk bertemu dengan Bobby. Setelah melumpuhkan petugas keamanan yang menjaga pintu masuk diskotik, Parker kemudian masuk ke dalam. Di sana dia langsung mencari keberadaan Bobby. Tanpa basa-basi terlebih dahulu, Parker langsung menanyakan keberadaan Hadwick saat ini. Namun dikarenakan Bobby saat itu tidak mau memberitahukan tempat Hadwick kepada Parker, dengan terpaksa Parker pun memberikan sedikit peringatan. Dan setelah sedikit babak belur, Bobby pun memberitahu tempat Hadwick saat ini, yaitu di Florida di suatu daerah bernama Palm Beach Park. Khawatir dengan keselamatan kekasihnya akibat perbuatan yang dia lakukan, Parker kemudian menghubungi Harley dan meminta mereka berdua untuk pergi berlibur. Sementara di tempat lain terlihat seorang perempuan bernama Leslie Roger. Saat ini dia memiliki kehidupan yang cukup rumit, itu dikarenakan setiap hari dia harus bertemu dengan ibunya yang cerewet akibat banyaknya debt kolektor yang sering datang ke rumahnya. Itu dikarenakan cicilan mobil dan rumahnya yang sudah lama menunggak. Namun beruntung saat ini dia masih bekerja di salah satu perusahaan jual beli properti di Palm Beach Park. Dan di sisi lain, Hadwick terlihat mendapat telepon dari Bobby, saudaranya, yang memberitahu bahwa dia baru saja dihajar seorang pria bernama Parker yang meminta tempatnya saat ini. Bobby pun meminta Hadwick agar selalu waspada karena kemungkinan pria itu akan datang mencarinya. Mendengar informasi dari saudaranya, Hadwick pun terlihat sangat panik. Melander yang mengetahui hal itu pun nampak sangat marah kepada Hadwick, yang seharusnya memastikan kembali jika Parker sudah benar-benar tewas pada saat kejadian itu. Melander kemudian menyuruh Hadwick untuk mengirimkan seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Parker dan keluarganya. Sementara itu di waktu yang sama, Harley datang menemui Claire di rumahnya. Tujuan Harley ke sana untuk menyampaikan pesan dari Parker yang ingin putrinya itu pergi jauh dari rumah ini sementara waktu. Setelah itu Harley pun pulang dan akan kembali menjemput Claire 15 menit kemudian. Tidak lama setelah Harley pergi, datanglah sebuah mobil misterius, yang ternyata itu adalah pembunuh bayaran bernama Carlos, yang dikirim oleh Melander untuk membunuh Parker dan keluarganya. Kemudian dia masuk diam-diam ke dalam rumah Claire.
Namun beruntung saat itu Claire menyadari hal tersebut setelah mendengar suara dari luar kamarnya. Claire berhasil melarikan diri lewat jendela kamarnya, kemudian kabur meninggalkan pembunuh bayaran tersebut. Di perjalanan, Claire menghubungi Parker untuk memberitahukan kejadian yang barusan terjadi. Parker pun menyuruh Claire untuk pergi ke sebuah rumah tempat mereka dulu pernah berlibur. Sebelum berangkat ke Palm Beach Park, tempat yang diduga Melander dan kelompoknya berada, Parker bertemu dengan Harley terlebih dahulu. Di sana Harley sempat melarang Parker untuk mencari keberadaan Melander dan kelompoknya. Itu dikarenakan mereka sangat berbahaya. Bahkan untuk mencegah Parker pergi, Harley menawarkan uang $200.000 miliknya sebagai ganti upah Parker saat perampok karnaval yang belum dibayarkan oleh Melander. Namun Parker menolak karena dia ingin uang yang berasal dari Melander, bukan dari Harley. Beberapa hari kemudian di suatu daerah bernama Palm Beach Park, di sana terlihat Leslie yang mendapatkan seorang customer yang ingin membeli rumah di kawasan tersebut. Di sini Parker mengaku jika dirinya adalah Sultan Zimbabwe bernama Daniel Parmit. Berkat identitas palsu yang sudah dibuat sebelumnya, dia pun berhasil mengelabui Leslie. Parker juga meminta Leslie untuk menemaninya melihat-lihat rumah yang akan dia beli. Keesokan harinya Leslie pun menemani Parker berkeliling di kawasan Palm Beach Park. Dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Leslie menjelaskan harga rumah dan furnitur yang ada di dalamnya, termasuk bahan bangunan rumah tersebut. Namun perhatian Parker teralih ketika melihat rumah yang diceritakan oleh Leslie, bahwa rumah tersebut baru saja dibeli beberapa hari yang lalu oleh sekelompok pria. Di sana Parker mencurigai kalau rumah itu merupakan persembunyian Melander dan kelompoknya. Sesampainya di rumah, Leslie mencoba mencari informasi siapa sebenarnya Daniel Parmit dengan mengecek historis belanja kartu kredit milik Daniel Parmit alias Parker. Leslie pun dibuat kaget ketika mengetahui kalau ternyata calon pembelinya tidak pernah sama sekali melakukan transaksi dengan kartu kredit tersebut. Namun seketika pencarian informasi itu harus terhenti ketika Leslie mendapatkan sebuah email dari Adira Finance yang mengabarkan bahwa perusahaan mereka akan menarik mobil Mazda milik Leslie, yang diketahui telah menunggak bayaran cicilan selama 7 bulan. Dan tentu saja itu membuat Leslie bersedih. Sementara di tempat lain, Parker mendatangi rumah yang dicurigainya. Dan benar saja ketika dia mengintai rumah tersebut, Parker melihat Melander dan anak buahnya berada di sana. Dan di saat mereka keluar untuk meninggalkan rumah itu, Parker kemudian masuk ke dalam rumah tersebut. Di sana Parker mendapatkan sedikit informasi apa yang akan mereka lakukan di kota ini. Di sana Parker menyimpan pistol di beberapa tempat di rumah tersebut. Kemudian Parker menemukan kotak senjata milik kelompok Melander. Dia pun mengosongkan semua peluru pistol yang ada di sana, lalu Parker mematahkan semua peletuk pistol tersebut. Di saat yang bersamaan di tempat lain, Carlos datang ke tempat pembuatan dokumen palsu untuk menanyakan keberadaan Parker. Namun naas, si pemilik tempat itu harus tewas di tangan Carlos dikarenakan dia menutupi di mana Parker berada. Tidak lama kemudian, Melander dan timnya datang seusai makan malam di warung nasi Aceng. Beruntung di saat itu Parker telah selesai melakukan rencananya. Kemudian dia pergi dari rumah itu tanpa diketahui Melander dan kelompoknya. Dan ketika Parker hendak kembali ke mobilnya untuk pergi meninggalkan rumah itu, dia pun terkejut ketika melihat Leslie sudah duduk manis di dalam mobilnya. Mereka pun kemudian pergi berkencan di malam itu. Keesokan paginya Parker mengikuti Melander untuk memperkuat informasi yang ia dapatkan di rumahnya semalam. Setelah itu Parker bertemu dengan Leslie dan di sana Parker memberitahu bahwa rumah yang dilihatnya tadi malam adalah milik komplotan pencuri dan mereka telah mengambil sesuatu miliknya. Parker pun meminta Leslie untuk membantu mengambil kembali barang miliknya. Pada awalnya Leslie sangat senang akan membantu Parker karena dia mengira akan mendapatkan komisi dari pekerjaan tersebut. Namun pada saat Parker menjelaskan komplotan pencuri itu akan melakukan perampokan perhiasan senilai $75 di kawasan Palm Beach Park, Leslie pun mengurungkan niatnya untuk membantu Parker. Dan dia tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Karena perhiasan yang dimaksud itu merupakan milik Nyonya Klender yang merupakan salah satu orang terkaya di Palm Beach Park. Akan tetapi karena Parker terus memaksa, akhirnya Leslie pun setuju dan bersedia membantunya. Kemudian Leslie mengantarkan Parker ke rumah Nyonya Klender. Dia juga menjelaskan kalau besok malam akan diadakan lelang koleksi perhiasan milik Nyonya Klender. Sesampainya di rumah Nyonya Klender, Parker sempat turun dari mobil untuk melihat keadaan sekitar. Dia pun dibuat terkejut ketika melihat Melander sudah berada di halaman rumah Nyonya Klender yang ternyata sedang menyamar sebagai petugas catering. Di sini terungkap fakta ternyata untuk melakukan perampokan ini, Melander bekerja sama dengan orang dalam yang bekerja pada Nyonya Klender.
Orang dalam tersebut juga terlihat memberikan ruangan untuk menaruh alat-alat yang akan memudahkan aksinya saat melakukan perampokan nanti. Setelah melihat lokasi rumah yang akan menjadi target Melander dan kelompoknya, Parker kembali ke kamar hotel untuk beristirahat. Namun tiba-tiba Carlos sang pembunuh bayaran sudah berada di dalam kamarnya. Keesokan paginya rumah Leslie diketuk oleh seseorang yang ia sangka itu adalah debt collector yang akan membawa mobil Mazda miliknya. Namun setelah pintu dibuka ternyata itu adalah Jack, seorang petugas kepolisian yang merupakan teman lama Leslie. Tujuan Jack datang ke rumah Leslie adalah untuk meminta keterangan dari Leslie mengenai seorang pria bernama Daniel Parmit yang diketahui merupakan kliennya. Saat sedang berbicara dengan Jack, Leslie melihat ada keanehan di rumahnya. Dia melihat bercak merah, namun Leslie berusaha menutupi hal itu dari Jack agar dia tidak curiga. Dan betapa terkejutnya Leslie ketika melihat Parker dalam keadaan penuh luka berada di ruangan belakang rumahnya. Jack kembali menjelaskan kalau Daniel Parmit diduga terlibat perkelahian hebat di dalam kamar hotelnya yang menyebabkan seorang pria tewas jatuh dari balkon hotel tersebut. Sekarang pihak kepolisian sedang mencari Daniel Parmit yang menghilang tidak tahu kemana. Setelah mendengar hal tersebut, Leslie cukup kaget dan menyuruh Jack untuk datang ke kantornya saja jika dia ingin tahu informasi pribadi tentang Daniel Parmit. Leslie kemudian menemui Parker. Di sana Leslie terlihat cukup panik dan bingung harus berbuat apa. Parker kemudian memberikan sebuah kertas berisi nomor telepon orang yang harus dihubungi Leslie dan meminta dia kembali bekerja. Pada awalnya Leslie menolak karena dia ingin merawat Parker. Namun tidak lama kemudian ibunya yang bawel itu datang dan meminta Leslie melakukan apa saja yang Parker minta. Leslie kemudian menghubungi nomor yang tadi diberikan oleh Parker. Kemudian dia pergi ke kantornya sebentar dan kembali pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, Leslie sedikit kaget melihat seorang wanita tengah mengobati tangan Parker yang terluka. Ternyata wanita itu adalah Claire, pacarnya Parker. Setelah selesai mengobati tangan Parker, Claire izin pulang dan akan menunggu Parker kembali setelah menyelesaikan misi balas dendamnya. Sementara di sisi lain, Melander dan anak buahnya menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang nantinya akan merampok tempat lelang perhiasan Nyonya Klender. Sementara untuk Hadwig, dia ditugaskan berada di dalam kapal untuk mengalihkan perhatian polisi laut nantinya. Di malam harinya, lelang perhiasan Nyonya Klender telah ramai dengan orang yang siap membayar jutaan dolar untuk perhiasan tersebut. Pada saat membawa acara akan membuka acara lelang itu, tiba-tiba ada ledakan kembang api yang membuat para tamu undangan serta petugas panik berlarian keluar. Karena tiba-tiba muncul api dan asap dari tempat pelelangan itu. Mengetahui hal tersebut, Melander dan anak buahnya pun langsung beraksi dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran palsu. Kemudian Melander meminta seorang petugas kepolisian yang ada di lokasi untuk berjaga dan melarang siapa saja masuk ke dalam lokasi lelang, dikarenakan asapnya yang beracun. Setelah selesai membawa semua perhiasan, mereka pun keluar dari tempat itu melewati ruangan khusus yang sudah dipersiapkan oleh orang dalam. Mereka kemudian menggunakan pakaian selam lengkap dengan alat selamnya. Sementara itu, Hadwig berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Hadwig berhasil mengalihkan petugas polisi laut yang sedang bertugas agar tidak melihat Melander dan anak buahnya yang saat itu masuk ke laut untuk menghindari petugas tersebut. Sementara di tempat lain, di saat yang bersamaan dengan peristiwa perampokan di rumah Nyonya Klender, Parker terlihat berjalan menuju rumah Melander kemudian masuk secara paksa ke dalam rumah tersebut. Tidak lama kemudian, Melander dan anak buahnya datang dengan perasaan gembira karena perampokan yang berhasil mereka lakukan. Di luar dugaan, Leslie datang ke rumah itu. Di sana dia melihat kelompok Melander sedang mengumpulkan perhiasan hasil rampokan yang baru saja mereka lakukan. Tiba-tiba Hadwig muncul dari belakang dan menangkap Leslie. Kemudian Leslie dibawa ke dalam. Di sana dia diinterogasi terkait keberadaannya di rumah ini. Namun Leslie menjawab dia tidak tahu dan dia datang ke tempat ini sendirian. Melander pun meyakini jika Leslie tidak datang sendirian ke rumah ini.
Saat itu Hardwick memukul Leslie sambil mengatakan apakah dia kesini bersama Parker. Secara tidak sengaja Leslie melihat sebuah pistol yang tersimpan di bawah meja. Parker yang melihat kejadian itu pun kaget untuk apa Leslie ada di sini. Melander kemudian memerintahkan anak buahnya untuk berpencar memeriksa setiap sudut ruangan di rumah ini. Itu dilakukan untuk mencari Parker yang diyakini sedang bersembunyi. Dan di saat anak buah Melander berpencar mencari Parker, Ross berhasil dibunuh oleh Parker. Kemudian Carlson dan Hardwick kembali menemui Melander dan melaporkan jika sisi kanan dan kiri rumah itu telah aman. Ross? Namun anehnya Ross yang memeriksa bagian depan rumah tidak kembali untuk melaporkan kejadian di luar. Saat Melander mencoba mencari Ross, dia pun menyadari kalau Parker ada di area rumah ini. Damn it! Ross! You better come out unless you... Leslie yang melihat ada kesempatan langsung mengambil pistol yang berada di bawah meja. Kemudian dia berhasil melumpuhkan Carlson. Sementara itu Parker terlihat berjibaku melawan Melander. Leslie yang saat itu masih terlihat panik karena dia tidak pernah menembak orang, tiba-tiba ditangkap oleh Hardwick yang kemudian menjadikan Leslie sebagai sandera. Saat itu Parker datang dan menyuruh Hardwick untuk menembakkan pistolnya. Yang ternyata pistol tersebut tidak berfungsi, dikarenakan pelatuknya sudah dibengkokkan oleh Parker kemarin malam. Setelah itu Parker dan Leslie pergi dari rumah itu dengan membawa seluruh perhiasan yang telah dirampok Melander dan kelompoknya. Parker pun berpesan kepada Leslie untuk menyembunyikan perhiasan itu di balik ventilasi udara kantornya selama 3 bulan ke depan. Dan pada saatnya tiba, Parker akan mengirim orang untuk mengambil perhiasan itu untuk menjualnya. Hasil dari penjualan itu akan dibagi rata dengan Leslie yang jumlahnya jutaan dolar. Setelah kejadian itu tepatnya 6 bulan kemudian di Chicago, Parker mendatangi Denzinger lalu menembaknya hingga ia tewas. Cerita pun berlanjut hingga 1 tahun kemudian terlihat Leslie mendapatkan sebuah paket yang tidak diketahui isi dan siapa pengirimnya. Karena penasaran Leslie pun langsung membukanya dan ternyata isi paket tersebut adalah tumpukan uang bernilai jutaan dolar. Tidak hanya Leslie saja yang mendapatkan uang itu, keluarga petani yang waktu itu menolong Parker dalam keadaan sekarat juga mendapatkan rumah serta uang dari Parker. Dan film pun berakhir.